Bapak Ibu, sahabat GPS TV, sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam, hingga pagi kami ini boleh bangun dalam sukacita. Sebelum kami melakukan pekerjaan kami, kehidupan kami sepanjang hari ini, kiranya firman-Mu Tuhan membekali kami, menjadi pedoman kami, menjadi bekal rohani kami, untuk menjalani hidup kami hari ini. Ajar kami Tuhan menyambut firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Ibu Bapak, sahabat GPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan membekali kita lewat firman-Nya yang terambil dari kitab Esra pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan begini, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Bapak Ibu terkasih, kisah pembuangan Babel merupakan sejarah kelam dalam perjalanan umat Israel. Pembuangan adalah simbol kegelapan, ketidakpastian akan masa depan. Mereka yang terbuang ke Babel ada dalam cengkeraman, dalam penindasan penguasa Babel kala itu. Penderitaan, kesusahan menyelimuti hari-hari umat Israel di Babel. Mungkin di antara kita pernah mendengar atau menyanyikan lagu yang cukup terkenal, yang cukup viral, yang judulnya Rivers of Babylon. Syairnya kira-kira begini sebagian. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. Di tepi sungai Babylon, di sana kami duduk, kami menangis, kami mengenang, kami ingat akan Sion. Di tengah penderitaan itu, umat Israel terduduk, merenung, dan menangis ketika mereka merindukan Sion. Mereka telah lama terbuang dan kini mereka rindu kembali ke Sion. Terkadang mereka terduduk begitu beratnya beban hidup. Mereka sadar betul betapa hebatnya Babel menindas dan mencengkeram mereka. Betul-betul suatu kondisi yang sangat berat, yang sangat gelap. Namun dalam keadaan yang berat itu, tiba-tiba saja, suddenly, tidak mereka duga, ada secercah harapan dalam kehidupan mereka. Apa itu harapan? Apa itu? Kerajaan Persia di bawah Raja Kores menyerang Babilonia dan kalah. Persia menguasai seluruh jajahan Babilonia. Dan ketika Raja Kores menjadi penguasa, dia membuat pengumuman penting. Yang isinya apa? Biarlah umat Israel yang dijajah oleh Babel itu berangkat pulang ke Yerusalem. Raja Kores yang tidak seiman dengan Israel, yang tidak percaya kepada Allah Yahweh, ternyata digerakkan Tuhan untuk membebaskan Israel dari penindasan Babel. Maka oleh Esra dan Nehemia membawa rombongan pertama bangsa Israel meninggalkan Babilonia, meninggalkan penderitaan itu. Tuhan menggerakkan seorang untuk menolong, membebaskan dari kemelut yang menimpa hidup orang Israel. Bapak Ibu, sahabat GPS TV yang dikasihi Yesus, kisah ini sesungguhnya menggugah iman dan pengharapan kita, bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa menggerakkan siapapun untuk menolong umatnya. Raja Kores bukannya orang percaya kepada Allah Israel dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Israel. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk memakai dia, membebaskan umatnya dari cengkeraman Babel. Nah, sekalipun tidak seiman, Tuhan berkuasa untuk menggerakkan hatinya, memberi pertolongan kepada umatnya. Maka ketika ada dalam keadaan sulit, bahkan dalam keadaan susah, janganlah kita dicekam ketakutan, bahkan keputusasaan. Ingatlah, Tuhan yang sanggup kok
menggerakkan siapapun untuk menolong kita. Akhir-akhir ini, di zaman medsos ini, sesungguhnya kita sering mendengar di beranda-beranda misalnya lewat ungkapan mengatakan, terima kasih orang baik. Dia nggak kenal siapa itu, tiba-tiba datang memberikan pertolongan. Ada orang peduli dengan kesusahan orang lain. Disebut dengan orang baik. Nggak ada hubungan apa-apa. Tapi tiba-tiba saja dia menolong. Tuhan menggerakkan hati. Siapapun itu, tanpa memandang agama, suku, bangsa, negara manapun. Jikalau Tuhan yang menggerakkan hati mereka, maka tiada yang dapat menghentikannya. Bapak Ibu sudah terkasih, saat ini kita berada pada kondisi yang menyakitkan dengan beban kehidupan, apapun itu. Sebagai keluarga, sebagai pribadi, sebagai anak muda tentunya, kita punya pergumulan masing-masing. Firman ini mengingatkan kita, memberi penguatan kepada kita, bahwa kepedulian Tuhan masih nyata untuk kita. Bukankah dalam Lukas 1:37 dikatakan, Yesus sendiri yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara besar yang tak terpikirkan oleh kita. Beban berat yang menimpa kita, yang mencengkeram jiwa kita, mendorong kita untuk mengingat bait suci. Kita mengingat kekuatan Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tak terduga, yang menolong kita, yang membebaskan kita. Maka persoalan dan pergumulan sesungguhnya bukan menghalangi kita untuk datang ke bait-Nya. Di sana kita mencurahkan jeritan hati kita, di sana kita mencurahkan keluhan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkuasa menggerakkan hati orang-orang baik. Kita nggak tahu siapa yang akan Tuhan gerakkan, tapi Tuhan selalu akan memberikan pertolongan dengan caranya. Siapa itu nggak tahu kita. Maka pastikanlah bahwa dirimu, keluargamu adalah umat Tuhan. Lihatlah akan ada pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Sebab katakan di teks kita ini, siapa yang termasuk umat Tuhan? Siapa yang tetap setia kepada Tuhan maksudnya? Maka Tuhan akan menyertainya, menguatkannya, memulihkannya. Seperti umat Israel yang dimampukan Tuhan menyeberangi sungai Babylon. Demikianlah Tuhan yang Maha Kuasa itu akan memampukan kita melewati sungai-sungai kehidupan, badai kehidupan ini, bahkan memelihara kehidupan kita dalam perjalanan dunia ini. Tentu selama kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu begitu indah sekali, menguatkan kami bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar, dan sanggup menggerakkan siapapun untuk menjadi alat pertolongan Tuhan bagi kami. Maka dengan itu Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan akan menyertai kami, akan memelihara kehidupan kami, bahkan menolong kami lewat orang-orang baik yang Tuhan gerakkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap setia, hanya mengikuti dan berserah pada-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. GKPS